Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori holistik dan humanisme menurut Abraham Maslow. Sebelum saya jelaskan tentang teorinya, saya akan menjelaskan dulu siapa itu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Lanjut, saya akan menjelaskan apa itu holistik dan humanisme. Holistik atau disebut holisme didefinisikan sebagai cara pendekatan terhadap sesuatu masalah atau gejala baik fisik, hayati, sosial, ekonomi, mental, psikis, serta lainnya dengan memandang gejala atau masalah itu sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dari kata holisme itulah, kata holistik diartikan sebagai cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Sedangkan humanisme adalah sikap hidup yang demokratis dan etis yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna dan bentuk pada kehidupannya sendiri. Baik, selanjutnya langsung mengenai teori kebutuhan menurut Maslow. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Tingkat hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow dijelaskan ke dalam bentuk piramida. Maslow menganggap bahwa kebutuhan yang paling rendah harus dipenuhi dahulu, baru kemudian kebutuhan mengenai lainnya hingga yang paling tinggi. Teori hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis bisa menjadi kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Bisa menjadi rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan perlindungan, dan kebebasan diri dari daya-daya yang mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, yaitu dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Bisa menjadi menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, hingga dominasi. Dan yang terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, akan tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Contoh teori Maslow dalam kehidupan sehari-hari yaitu apabila kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi seperti makan, maka manusia akan melanjutkan pemenuhan kebutuhan lainnya, yaitu rasa aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.